رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وصلوا في عامين نشكر له والوالدين إليه المسير صدق الله العظيم. Bapak Ibu anak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala telah berikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Hingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul kembali di Masjid Hidayah dalam rangka saat bulan rutin sebulan dan Masjid Hidayah. Pada kesempatan hari ini kita berada di akhir daripada bulan Januari dan berada di tengah-tengah daripada bulan Rajab atau disebut dengan Nisfu Rajab, dan bulan depan kita akan mengadakan Nisfu Sya'ban, yang berarti kita tidak lama lagi akan kedatangan bulan yang sangat ditunggu yaitu bulan Ramadan. Karena kita semoga Allah berikan banyak umur, sehat bagi kita, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan sesuai dengan doa yang dilakukan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kami pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur saya di bulan Ramadan sehingga saya dapat mengisi bulan-bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan juga para pengikutnya hingga yaumil din. Ibu anak sekalian, kembali akan saya angkat lagi materi yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari yang perlu kita perhatikan secara kita, yaitu tentang kita harus berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Banyak kisah-kisah baik tokoh-tokoh di Indonesia, tokoh-tokoh di luar negeri, banyak yang sukses berhasil karena dia begitu bakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Di zaman Rasulullah ada, saya kita dengar juga, namanya di dunia tidak terkenal, penampilannya seperti orang susah, seperti orang kere, tapi namanya di langit tersohor oleh malaikat. Sehingga Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab, kamu nanti di sana di suatu negeri bertemu dengan orang namanya ini, kamu minta doanya dari dia. Siapa namanya? Ya, Ais Al-Qarni. Kenapa? Padahal orang susah, orang miskin, tapi kalau doanya sangat mustajab. Abu Bakar Umar kita tahu orang ada, orang beriman juga karena sangat. Tapi kok harus minta doa kepada seorang yang susah, yang miskin? Kenapa kalian berbakti pada ibunya? Pokoknya apa kata ibunya dia bilang iya. Tidak ada kata-kata tidak, selagi omongan ucapan mereka itu baik. Ya bu, gak bisa bu, ya bu saya lagi begini bu, tanggung, nggak ada. Lagi ngapain dia juga, kalau bukan lagi ibadah, panggil sama ibunya. Ibunya minta tolong ini dan itu, selalu ibu. Ibu mau apa? Ibu mau kemana? Mau aja bu, mau ke orang usaha. Saat ibu minta, saya ingin melaksanakan ibadah haji. Nah itu tidak mungkin dan mustahil buat dia. Perjalanan jauh, uang gak punya, mau naik apa?
latihan biar kuat tenaganya di bersekor kambing masih kecil, besar tiap hari diangkat mampu naik turun kuat tenaganya. Ayo kita pergi haji bulan ini, berangkat digendong dari rumah, bawa sapi terus saking baktinya kepada orang tua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau saya gendong ibu saya dari kampung dan rumah saya sampai tawaf 7 kali mengitari Ka'bah, sa'i 7 kali mundar mandir, Safa Marwah sekitar 400 meter kali 6 berapa kilometer? Sudah cukup bakti saya sama ibu saya ya Rasulullah. Sudah cukup bakti orang tersebut dengan ibunya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, belum, masih jauh. Itu mungkin baru sekedar bahasa kitanya ngeden, cuma sekedar baru ngeden melahirkan kamu baru segitu, belum menyusui, belum mendidiknya dan seterusnya. Ibu-ibu sekalian, pentingnya ada lagi juga memang ibunya sakit, dia berada di tempat tidur, dia tidak bisa kemana-mana. Tapi si anak berbakti dilayani ibunya sampai dia pipis di tempat tidur. Dulu belum ada pampers, belum ada alat diskon dan sebagainya. Si anak ibu kalau mau BAB silakan. Buat telapak tangan saya taruh di bawah tempat keluarnya kotoran. Silakan, dan silakan keluarin sampai jadi kita tak bisa. Sampai kepada Rasulullah berita itu, Rasulullah. Orang ini semua amal ibadahnya dia tak kerjain, sholat puasa bulan yang kerjain umpamanya hanya bakti seperti ibu saja, dia akan masuk surga. Makanya kita dengar di YouTube sandasan, ayat bersama dan sebagainya, khususnya sandasan dalam saya lihat. Anda rajin sholat wajib, ditambah sunnah, tahajud, puasa wajib, puasa sunnah, baca Quran, pergi haji, umrah dan sebagainya. Tapi sama ibu tidak bakti, tapi berani melawan ibu, khususnya berani membentak-bentak ibu, berani nyuruh-nyuruh ibu atau juga pun nenek kita. Ya kan? Jangankan masuk surga, bau surganya jangan dapat. Padahal bau surganya itu ratusan kilometer jarak itu udah bau. Ini orang yang rajin sholat, yang wajib, yang sunat dikerjain semua, puasa dan sebagainya, tapi dia tidak bakti sama ibunya. Bagaimana dengan kita? Sholat aja jarang ya anak. Sholat aja juga terlambat dulu. Yang lakinya juga dewasa sholat juga jarang ke masjid, jarang ke musola. Amal ibu berani nyuruh ibu sampai si ibu sakit hatinya, sampai si ibu anak cucu bisanya nyuruh doang. Akhirnya gak pulang, duduk di depan pinggir jalan dekat rumah saya. Ngapain Nek? Ada rumah disuruh-suruh mulu. Nenek udah tua, biar dia istirahat, biar dia atau ibu sudah tua, biar dia banyak ibadah. Kalau perlu kerjaan ibu kita, nenek kita ambil alih. Ini berkali-kali mau disampaikan. Kita pulang sekolah dari sini. Ibu kita dia lagi ngapain? Lagi cuci piring, lagi ngepel, lagi ini sebagainya. Ibu
Apalagi kita punya adik kecil, urusin aja. Biar ini saya yang terusin. Kita buka baju, kita taruh buku, kita teruskan kerjaan ibu kita. Kalau ada ya berbakti kepada orang tua. Ini boro-boro piring bekas makan kita itu boro-boro kita cuci. Apalagi bekasnya lain keluarga. Baju aja udah gede nggak cuci sendiri, cuciin. Bila pakai belum dicuci, bila pakai belum dituliskan, biasanya marah-marah. Ibu kita pakai, ibu kita marahin. Kamu cuci mana? Kalau ibu kamu masih punya adik, kamu capek dia seharian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya kalau ada anak atau orang ditanya, Bapak apa profesinya? Satu kerja, ibu rumah tangga, nggak kerja apa-apain. Justru ibu yang capek ke rumah, apalagi punya bayi, ngurusin baru tidur sedikit si bayi, ibu mau kerja ini, bangun lagi, kakaknya pada sekolah mau berangkat. Ibu sendiri di rumah bersugai terus rumah. Kapan tempat istirahat? Kapan seperti itu? Baru tidur, bangun lagi. Si anak nangis bangun. Ini dari segi kacamata agama, dari segi kacamata agama tadi. Belum lagi dari segi dunia. Kalau ingin sukses di dunia, apalagi di akhirat, bakti sama ibu. Bantu ibu yang masih punya ibu. Kalau pengen sukses di dunia, belajar kita. Umpamanya mohon maaf itu sebodoh-bodoh kita, sesusah-susah kita belajar, nggak bisa juga terus belajar. Dan kalau kita bakti sama ibu nanti di suatu saat Allah buktikan, nih berkat bakti kamu sama ibu kamu, tetap akan mendapatkan prestasi ini. Mungkin di dunia pendidikan dari segi nilai kita jodoh nol, tapi di segi lain kita akan mendapatkan nilai yang besar. Dia menjadi manusia yang berguna. Makanya dari produser itu kalau nanya ada anak-anak yang diwajibkan sama dia, apa cita-cita kamu? Justru sebenarnya saya akan menjadi pemain sepak bola yang terkenal, bukan jadi dokter, jadi pilot. Itu udah umum, ya kan? Ingin menjadi ini, menjadi ini, yang jarang adanya. Makanya sekarang nggak usah heran kalau di kepolisian, di TNI itu banyak terutama laki-laki, banyak yang hafal bacaan yang bagus. Kenapa? Karena sekarang di pesantren diterima, amanah pesantren. Laki-laki dia hafal 30 juz, nggak pakai tes lagi. Kalau badannya bagus, cukup, memenuhi syarat, semuanya kesehatannya, udah dari tes lagi mereka terima. Makanya kalau ada ya kan, penerimaan TNI dan sebagainya, ada yang dites, baca Qurannya, hafalannya, katanya harus. Nah jadi di polisi TNI sebagainya beriman dan hafal Quran. Dibanding kita berapa juz yang hafal. Ibu pun harus sekalian. Ayat yang tadi saya bacakan ini jelas banget kalau yang ada kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wasainal insana biwalidayhi, ya, hendaklah kata Allah kami berwasiat, kami berpesan kepada manusia. Yang Allah pesan manusia, bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena manusia itu ibu-ibu bagian besar kalau menikah masih melahirkan. Bukan orang yang beriman doang melahirkan. Yang oleh manusia juga melahirkan, maksud juga binatang yang bertelinga. Biwalidayhi ihsana, hendaklah kepada kedua orang tua kamu berbuat baik. Wa sayyidina insana biwalidayhi ihsana, ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Kalau jelaskan, ibu kamu yang mengandung kamu
dari sebulan, 2 bulan sampai 9 bulan, 10 hari. Laki nggak ada yang hamil, laki yang hamil itu juga nggak ada yang sabar kalau laki. Maka perempuan dididik untuk hamil yang sabar. Hamil dalam keadaan payah, capek, lemes, ibu yang merasakan. Apalagi sudah lama 9 bulan, apalagi diponis harus disesar. Badan wahnan ala wahni dalam keadaan berat, lemes, bertambah berat, bertambah susah saat melahirkan. Wa bisaluhu fi 'amaini. Setelah melahirkan, maka yang bagusnya adalah disusui ASI selama 2 tahun full penuh. Kalau bisa dengan anak hewan 2 tahun kalau memang ASInya bagus. Karena apa? Ya mungkin kita semua tahu terutama ibu-ibu, ASI penelitian para dokter, ASI adalah beda dengan susu buatan manusia. Semahal apapun itu susu buatan manusia masih kalah dengan ASI. Karena itu buatan Allah. Nggak usah takut melahirkan anak pertama, takut hebat tua, takut peor dan sebagainya. Nggak usah. Kalau itu susu airnya bagus, baik terusnya selama 2 tahun. Anis kurli. Emang ibu kamu capek, berat. Tapi kalau Allah, bersyukurlah kamu kepadaku dulu. Syukur pada aku. Kenapa kamu bisa lahir keluar dari perut ibu kamu? Saya yang mengeluarkan. Ya kan? Bukan manusia, bukan dokter, bukan kita. Saya yang mengeluarkan. Maka bersyukurlah kepada Allah, baru kepada kedua orang tua kamu. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kenapa banyak anak-anak kita nakal sekarang? Kenapa banyak anak sekolah pada nakal sekarang? Pada belajar juga jarang yang belajarnya serius. Itu salah satunya kurang tidak bakti kepada kedua orang tua, khusus kepada ibu. Kasihan ibu kita udah capek dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ngurusin kita, ngurusin adik kita, anak yang 2, yang 3, yang 4, yang 5. Apalagi orang sekarang hubungan dengan ekonomi sekarang susah, kerja juga susah, anak sampai SMP, SMK aja lah, dari SMK kerja, gampang, susah juga, tetap. Kenapa? Pada SMK kan kuliah susah, nggak ada uang, buru-buru SMK saja, udah tamat SMK kerja juga susah. Selain kerja ada kerjaan juga, ya Allah. Gajinya juga tidak seberapa. Ya udah ambil aja dah, nambah berdua di usia 20-an, ambil gaji aja. Mungkin ada 2 juta, 3 juta paling tinggi. Kalau dia kedudukannya bagus, sampai 4 juta bicara. Dan kerja sekarang juga adalah kontrak sistemnya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kadang setahun. Kalau bagus terusin, kalau tidak silakan keluar. Masih banyak yang nunggu yang lain lagi. Kerja sekarang seperti itu. Banyak tanya diri kita, ya, tanya kakak kita, lihat kakak kita, lihat saudara kita, lihat tetangga kita, lihat teman kita, bagaimana dia selesai sekolah, selesai kuliah, gampang, mudah tidak dia mencari kerja, gampang, mudah tidak dia usaha. Lihat, kalau gampang mudah, kalau dia bakti kepada ibunya. Pokoknya, ya orang mengambil kepada anak perempuan itu, sama ibunya pada orang bakti, dari badan kurang ajar gitu.
Seperti apapun kalau kita utamakan orang tua kita khususnya ibu kita, Allah akan ganti, Allah akan bayar nanti. Di dunia kita akan bahagia, di akhirat apalagi ridha Allah ridha walidaini wa subhanallah fi subdil walidaini. Allah akan redha kalau orang tua kita redha. Sebaliknya tadi saya katakan, sehebat apapun ibadah kita, dan orang tua kita tidak redha, orang tua kita murka, Allah juga akan murka kepada kita. Maka itu kalau ingin melihat atau ingin kita tahu Allah itu tersenyum, kapan saatnya tersenyum Allah? Saat kita membuat orang tua kita, khususnya ibu kita, tersenyum. Dia setiap melihat kita begitu bahagia dan tersenyum, maka saat itu pun Allah akan tersenyum. Jadi sebaliknya, kita hanya membuat orang tua selalu kesal, orang tua kita selalu marah-marah sama kita, maka saat itu juga Allah akan kesal, marah dan tidak redha dan murka kepada kita. Karena ada pada diri sendiri. Jadi, terutama ibu-ibu yang ada sini, kalau ngomong kepada anak, bicara kepada anak, sekesal apapun kita, sesakit apapun hati kita, saya ibu, jangan sekali-kali keluar kata-kata yang jelek. Itu akan menjadi doa. Waktu kita tidak berdoa, ya Allah, capek banget aku anak, kesel banget, apa itu ya Allah? Udah pulang sekolah, tamat mobil, tamat motor. Biar mati ya saya ya Allah. Dan anak kita juga buatkan keadaan yang baik yang bagus, walaupun kita anak kesel. Kan udah saya kasih tahu, sudah saya sampaikan ya kan. Imam besar Masjidil Haram sampai sekarang, namanya Abdul Rahman As-Sudais. Itu pernah bikin ibunya kesel. Kenapa ada tamu banyak bikinin bubur jajan di meja, dipanggil tamunya, silakan Bapak Ibu cicipi bubur yang saya buat. Ketika ibunya menemuin tamunya, si Syekh Abdul Rahman As-Sudais yang masih kecil anak-anak, ya dulu kan daerah pasir anak-anak. Dia bawa pasir, setiap bubur diberi pasir. Coba, gitu tamu nyampe, sudah keluar, ya Bu, terima kasih Bu. Sudah pamit. Ini Bu, daerah sini kalau bubur bumbunya pakai pasir ya Bu ya? Hah? Pasir? Ih, coba, kayak apa kesannya seorang ibu masak capek-capek, beli nasi atau beli beras, siapkan untuk tamunya, menghormati tamunya, ketika mau dimakan tamunya, buburnya dikasih bumbu pasir. Maaf saya akan dari Indonesia siapa? Panggil Abdul Rahman As-Sudais. Ini kerjaan kamu, ini kamu yang bikin, ya, ini kamu yang beri. Iya, apa kesannya segitu? Kamu ya anak tidak tahu diri. Ibu mengharapkan kamu nanti akan berada di Masjidil Haram dan akan menjadi imam Masjidil Haram. Lagi kesal, omongan balik begitu, kamu nanti suatu saat menjadi imam Masjidil Haram. Sekarang nggak pimpinan di sana. Daripada para imam tahu gajinya berapa? Gaji imam besar Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi di Madinah berapa? Terserah si imam nulis di kwitansi kita. Terserah kamu nulis berapa. Tuh kata Raja Arab Saudi atau pimpinan Raja, terserah mau tulis berapa sih itu? Saya akan kasih 2.000 setiap bulan. Belum fasilitas rumah dan sebagainya.
memang susah bu. So masih kecil naik di naik bukan yang tinggi yang turun-turun, yang naik tinggi nggak turun-turun. Seharian mana ada masih di atas pohonan, masih di atas gitu di atas ekor. Kamu mau turun-turun dari bumi langsung jangan turun-turun. Dipakai bisa aja. Turun sore mati. Datang burung makan tua, dicabut burung makan tua. Jadi ya, ibu, bapak dan anak sekalian, yang apa sambil ngobrol, sambil bercanda, ya mudah-mudahan sedikit dan terima. Jangan masuk kuping kanan, balik lagi. Kalau masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ini masih lewat di dalam, bisa aja kadang-kadang nyantai sedikit. Ini masuk kuping kanan balik lagi, jadi nggak lewat. Mudah-mudahan walaupun hanya berkali-kali sampaikan penting banget. Kamu catat di sekarang tanggal berapa, jam berapa, hari apa, di mana. Buktikan. Kamu berbakti sama orang tua, hidup kamu akan bahagia kan, sukses di dunia dan juga yang penting di akhirat. Kalau kamu durhaka, berani orang tua, nyuruh orang tua, bentak-bentak orang tua, marahin orang tua, terutama ibu, buktikan kamu tidak akan sukses di dunia. Kalau kamu sukses di dunia, tidak akan berkah kesuksesan hidup. Pasti ada kehidupan yang kurang, hidup di rumah tangga, rumah tangga ada saja istri dan suami dan anak bermasalah. Kenapa? Karena dari kecil selama dia hidup, selama dia sekolah, dia tidak lagi bakti kepada orang tuanya, khususnya ibunya. Terlalu banyak dengan bahas untuk kita bahas permasalahan ini, hanya mengingatkan kembali yang masih ada orang tuanya, masih ada bapak, masih ada ibunya. Coba, yuk kita bakti sama ibu dan bapak kita. Yang bapaknya apa yang sudah tidak ada, mohon maaf. Allah lebih sayang kepada bapak kita. Jangan nyesal, ya Allah, saya masih kecil, saya masih sekolah, kenapa bapak saya diambil, ya Allah? Saya masih butuh, ya Allah, bimbingan, ya Allah. Jangan, Allah punya rencana yang baik buat kita. Bisakah kita hidup mandiri tanpa ayah, hanya seorang ibu? Sabarkah kita? Bisakah kita bantuin ibu kita? Tolong ibu kita, bakti sama ibu kita yang bapaknya sudah meninggal. Kamu bisa sukses membahagiakan kedua orang tua khususnya ibu kamu yang ditinggal oleh bapak kamu. Kita, insya Allah semua Allah beritahu. Ini yang lebih baik buat bapak kita sudah diambil dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan disebut terus Allah. Kita harus kita bagaimana kita melayani ibu kita membantu menolong ibu kita demi ingin melihat Allah tersenyum. Maka buatlah ibu kita tersenyum di dunia. Kapan kita buat ibu kita tersenyum? Setiap hari, setiap kita waktu tidur dan seterusnya. Maka setiap hari pun juga Allah akan tersenyum kepada kita. Tentunya dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan kita tinggalkan. Sholat 5 waktu, bakti sama orang tua dan ibadah yang inilah akhlak yang perlu kita perhatikan. Inilah etika yang kita harus lakukan. Bukan sama ibu, kalau saya semua kepada manusia yang ada di dunia ini. Kepada yang besar kita hormat, dan kita sayangi. Jika kita menjadi manusia yang berhasil, bahagia, sukses di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kita ini, kita ingin sukses dunia, sukses akhirat. Dunia sukses, akhirat sukses, otomatis kita akan selamat dari neraka dan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita mudah-mudahan berikan kepada kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk semua. Kita dapat sedikit demi sedikit kita buktikan kita bakti pada orang tua kita, sebisa dan semampu kita, dari kita
kita bilang pada ibu kita kalau kita sibuk dan sebagainya dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang kuat, ibu kita tidak marah-marah, tidak besar. Mari tutupan ini kita doakan kedua orang tua kita, kedua bapak kita, ibu kita sudah pulang rahmatullah, meninggal dan semua keluarga kita kita doakan. Semoga terima kasih amal baiknya, dapat segala dosanya, dapat kasih Allah dengan sebaik-baiknya, dengan pokoknya Allah dengan jannah. Pada ibu kita yang masih ada, bapak kita masih ada, ibu kita yang masih ada, Allah berikan kekuatan kepada ibu kita di dalam mendidik dan mengarahkan kita, dan berikan juga pada ibu kita kesehatan, panjang umur, dan kesabaran yang benar-benar sabar dalam menghadapi anak-anaknya yang dari kecil sampai semakin besar, sehingga dia dapat melahirkan yang kedua kalinya anak dari anak-anak soleh dan soleha yang berhasil sukses bahagia dunia dan akhirat. Kita semua berikan hanya umur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tersebut terbaca hadhihi wa kullu niyatin salihah al-fatihah. Allahu Rabbi habli min as-salihin, Rabbi habli min as-salah, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa barik lana Ramadan. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصرنا اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرنا اخواننا المجاهدين في غزه، اللهم انصرنا اخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur santunan